Banua sepekan kembali ke hadapan Anda. Pemirsa, Kalimantan sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dinilai Wakil Ketua DPD RI Mahyudin harus lebih diperhatikan, khususnya sektor sarana jalan dan sektor pertanian, sehingga perlunya Kalsel menginventarisir kebutuhan pembangunan yang diperjuangkan di tingkat nasional. Selain itu, Undang-Undang IKN saat ini dinilai masih belum menyentuh wilayah penyangga, namun hanya fokus pada wilayah pusat IKN saja. Berikut informasinya untuk Anda. Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu wilayah penyangga Ibu Kota Negara IKN Nusantara yang siap menjadi daerah pintu gerbang. Hal ini dikarenakan secara geografis wilayah Provinsi Kalimantan berbatasan langsung dengan kawasan Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur, dan satu-satunya jalur transportasi darat yang bisa menghubungkan untuk menuju kawasan IKN Nusantara. Selain itu, Kalimantan Selatan memiliki berbagai fasilitas sarana industri yang diperlukan seperti bandara internasional hingga pelabuhan kapal yang merupakan area perdagangan utama di Pulau Kalimantan. Akan tetapi, menurut Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, perlunya menginventarisir kebutuhan pembangunan yang akan diperjuangkan di tingkat nasional, salah satunya terkait ruas jalan yang kondisinya banyaknya mengalami kerusakan. Ya, tolong juga yang kritis, tidak sependapat, jangan terlalu kencang-kencang juga nyinyirnya. Kita berjuang lah untuk membangun bangsa ini. Jangan banyak bicara yang tidak produktif, akhirnya ya tidak ada manfaatnya juga, bikin gaduh aja. Ya, pengalaman yang ada sudah ada yang korban, jadi ayo kita membangun bangsa ini bersama-sama. Tidak hanya itu saja, pihak DPD RI juga menilai telah terbitnya Undang-Undang IKN saat ini masih belum menyentuh ke daerah wilayah penyangga, namun hanya terfokus pada wilayah pusat IKN Nusantara saja. Kalau umpamanya kita bangun jalan tol, gitu kan, nah itu tentu memiliki peran strategis. Kita tahu bahwa di wilayah Kalimantan Selatan ini ada seperti misalnya Tanah Bumbu dengan Kota Baru, itu bisa menjadi daerah industri. Kemudian Kalimantan Selatan juga memiliki sumber daya alam yang cukup mumpuni sebagai lumbung energi, termasuk IKN nanti kan dibangun dengan sistem green tata kelola hijau, green office, kemudian back to nature apa segala macam. Nah, tentu energi terbarukan itu sangat dibutuhkan. Salah satunya energi yang ramah lingkungan adalah gas. Kalimantan Selatan itu memiliki potensi gas yang cukup besar, yang sampai dengan saat ini kan belum dimaksimalkan. Oleh sebab itu, kita berharap bahwa dengan visi Pak Gubernur, Pak Mambiri yang menyatakan bahwa Kalimantan Selatan menjadi salah satu pusat industri kemudian energi ke depan, hal-hal semacam itu bisa termaktub di dalam RUU Kalimantan Selatan nantinya. Dengan berbatasan langsung dengan kawasan Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebenarnya sudah jauh-jauh hari berkomitmen untuk menjadi daerah yang menopang suksesnya IKN. Sudah berstatement bahwa Kalsel sebagai gerbang Ibu Kota Negara baru. Gerbang adalah berarti kita mempunyai potensi yang cukup besar untuk menyokong Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur. Banyak potensi yang ada, seperti untuk pelabuhan kita punya potensi laut dalam yang berada di Mekar Putih, di mana kedalaman lautnya bisa sampai 25 meter. Kemudian kita juga punya potensi untuk area pertanian. Tadi disampaikan Kadis Pertanian punya lumbung pangan, lumbung pangan nasional, di mana 1,1 juta hektar produksi per tahun, padahal kebutuhan kita hanya 400 ton per tahun. Kemudian dari sektor transportasi, karena kita diapit oleh Ibu Kota Negara baru di Kaltim dan Food Estate di Kalimantan Timur, otomatis transportasinya akan melalui Kalsel. Nah, dukungan dari pemerintah pusat juga kita harapkan agar bisa meningkatkan infrastruktur pendukung untuk menjadi jalur transportasi nanti yang langsung ke Ibu Kota Negara baru. Sementara itu, di lain kesempatan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mendukung adanya wacana revisi Undang-Undang Pendirian 3 Provinsi, termasuk Provinsi Kalimantan Selatan yang direncanakan akan dibahas tim panitia kerja Panja Komisi 2 DPR RI.
Maklum saja adanya revisi undang-undang ini diharapkan bisa mensinergikan berdirinya Ibu Kota Negara IKN Nusantara, termasuk penguatan potensi-potensi yang ada di Kalimantan Selatan sebagai daerah penyangga seperti sektor pertanian, perkebunan, hingga industri. Sidi melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin, Isnaini, meminta Dinas PUPR menghentikan pengerjaan jembatan HKSN. Pasalnya pengerjaan dengan penambahan waktu 50 hari atau 11 Februari 2022 sudah melampaui batas. Sementara itu, Dinas PUPR Banjarmasin akan tetap meneruskan pengerjaan jembatan HKSN dengan memberi kesempatan kedua penyelesaian. Komisi 3 DPRD Banjarmasin meminta Dinas PUPR Banjarmasin menghentikan pengerjaan jembatan HKSN. Ini disampaikan Isnaini saat melakukan kunjungan lapangan ke jembatan yang menghubungkan dua kecamatan tersebut. Pasalnya masa adendum perpanjangan waktu pengerjaan jembatan HKSN selama 50 hari telah berakhir hari Jumat 11 Februari 2022. Namun pembangunannya sendiri belum juga rampung. Politisi Gerindra ini juga menyatakan pihaknya belum sependapat dengan Dinas PUPR Banjarmasin yang kembali memberikan penambahan waktu untuk penyelesaian jembatan itu. Menurut Isnaini, hal tersebut tidak sejalan dengan PP nomor 16 2018 dan Kepres nomor 12 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang hanya memberikan toleransi penambahan waktu hanya selama 50 hari. Dan kami dari Komisi 3 karena adendum sudah dibuat, sudah dilaksanakan, sudah disepakati adalah tanggal 11, ternyata tidak selesai. Ya, kami meminta kepada pihak PUPR agar menghentikan kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut sambil kita mencarikan jalan solusi apa yang sebetulnya bisa kita laksanakan. Jika diadendum dan ditambah kembali selama 50 hari, pihaknya khawatir akan ada implikasi hukum, blacklist, dan segala macam. Menurut Isnaini, dengan dihentikan kegiatan pembangunan jembatan tersebut, pihaknya juga mengajak Dinas PUPR untuk mencarikan solusi agar mengetahui apa yang selanjutnya akan dilakukan sambil melihat aturan hukum yang ada. Tim Liputan Banjar TV. PLT Kadis PUPR Kota Banjarmasin, Rini, juga menyebut ada dasar hukum pemberian kesempatan kedua bagi penyedia, yakni dalam turunan Perpres per KLKPP, serta dalam dokumen kontrak melampirkan pemberian kesempatan hingga 2 kali kepada pihak penyedia dengan jangka waktu sesuai kebutuhan. Tidak hanya itu, usaha penyedia cukup baik dan tetap ada dalam aturan, makanya diberi kesempatan kedua. Rini memastikan Dinas PUPR Banjarmasin tidak ingin bekerja tanpa prosedur. 11 Februari 2022. Nah, status saat itu seperti teman-teman sudah ke lapangan bahwa ada beberapa pekerjaan yang pile slab sudah hampir selesai dan tinggal penyambungan. Ya, penyambungan itu kan kita kan memang perlu waktu lagi, tinggal sebentar. Di dalam turunan pada Perpres itu ada di dalam per KLKPP, dan kami di dalam kontrak pun sudah melampirkan juga pada lampiran 2 bagian 7 pelaksanaan kontrak poin 7.20 untuk pemberian kesempatan yang berbunyi dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, pejabat penandatangan kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi pejabat penandatangan kontrak untuk 1. Memberikan kesempatan kepada untuk menyelesaikan pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender. Yang kedua, dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 tadi di atas, maka penyedia masih belum dapat menyelesaikan, pejabat penandatangan kontrak dapat memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan.
Selain itu, ditambahkan Rini bahwa dirinya tidak mengerti secara aturan sehingga Dewan bisa meminta menghentikan pengerjaan proyek tersebut. Namun apabila memang ada surat dari Dewan ke Dinas PUPR, bisa saja pengerjaan proyek pembangunan jembatan HKSN dihentikan. Dan apabila pembangunan mangkrak, Rini mengatakan jangan menyalahkan pihak Dinas PUPR. Pihaknya juga sudah mengkaji usaha penyedia sehingga menjadi alasan pihaknya memberi kesempatan kedua. Tim Liputan Banjar TV. Pemirsa, DPRD Kota Banjarmasin juga meminta pengerjaan proyek jembatan HKSN yang menghubungkan Kuin Curucuk dan Kuin Utara untuk dilakukan audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Sementara itu, Dinas PUPR memastikan pelaksanaan audit yang diminta DPRD akan dilaksanakan pada 18 Februari 2022 mendatang. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin meminta pengerjaan proyek jembatan HKSN di kawasan Jalan Kuin Curucuk dan Kuin Utara. Selain dihentikan, juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan BPK melakukan audit. Pasalnya proyek jembatan HKSN telah molor dari jadwal semula dan juga ada indikasi pengerjaannya dipaksakan sehingga tidak bisa dinikmati masyarakat atau bisa dikatakan pengerjaannya belum tuntas. Apalagi proyek tersebut bukan termasuk pengerjaan tahun jamak. Untuk itu pihaknya meminta dinas terkait selain menghentikan pengerjaannya, namun juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan BPK melakukan audit. OPR ada semacam audit, mungkin nanti apakah kami yang berinisiatif atau mungkin dari PPR, dikarenakan dari segi pelaksanaan, anggaran, maupun hal-hal ketentuan lainnya itu tidak bisa ditepati atau mungkin dilaksanakan secara baik. Yang pertama-tama mungkin kita akan minta audit dari BPK sehubungan dengan kondisi yang seterusnya. Kalau memang melaksanakan dasarnya apa, ketentuannya apa, ini kan beda persepsi. PP 16 tahun 2018, Kepres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa, bahwa memang hanya 50 hari yang diberi kesempatan terhadap kontraktor untuk perpanjang waktu. Sementara itu, pelaksanaan audit yang diminta DPRD PLT Kepala Dinas PUPR Banjarmasin, Rini Subantari memastikan pihak BPK akan melakukan audit pada 18 Februari 2022 ini. Kan sekarang gini Mas, siapa yang bisa menjamin ya, misal gitu loh, ya audit kan tanggal 18 nih, hasilnya keluar kan lawas nih, Ben bisa menjamin nggak? Kalau misalnya Pak Isna ini minta menghentikan, ada suratnya, ya nggak apa-apa saya. Tapi kalau misalnya nggak selesai mangkrak, ya jangan salahkan PUPR ya, gitu loh. Namun Rini tidak bisa memberikan komentar banyak terkait pemberian tambahan waktu. Setelah audit BPK selesai, pasalnya apabila proses kontrak terputus, pihaknya tidak mengetahui kapan hasil pemeriksaan BPK keluar, sedangkan Dinas PUPR menginginkan jembatan HKSN ini selesai pengerjaannya dan bisa dinikmati masyarakat. Tim Liputan Banjar TV. Kita beralih ke segmen lain, pemirsa. Ketua Umum DPP Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat atau Himpera, Endang Kawijaja mengharapkan dengan terbentuknya kepengurusan DPD Himpera Kalsel bisa bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan program 1 juta rumah untuk masyarakat. Sementara itu, pengurus baru DPD Himpera Kalsel yang baru dilantik bertekad akan segera melaksanakan program kerja yang telah dirintis. Salah satunya yakni membuat perumahan subsidi bagi guru. Ketua Umum DPP Himpunan Pengembangan Pemukiman dan Perumahan Rakyat, Himpera Endang Kawijaya, melantik dan mengukuhkan kepengurusan baru DPD Himpera Provinsi Kalimantan Selatan berlangsung di salah satu hotel di Banjarmasin. Asosiasi DPD Himpera Kalsel ini merupakan organisasi baru yang beranggotakan para pengembang perumahan yang tersebar di seluruh kabupaten kota dan bersinergi dalam meningkatkan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, salah satunya lewat kehadiran rumah bersubsidi. Ketua Umum DPP Himpera Endang Kawijaya mengharapkan di tengah tantangan yang semakin berat ke depannya, para pengembang perumahan yang tergabung dalam Himpera Kalsel
dapat mewujudkan program pemerintah berupa target pembangunan 1 juta rumah untuk masyarakat. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Disperkim Kalsel Mursyidah Amini, yang menyampaikan bahwa program 1 juta rumah sangat dibutuhkan khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk itu, Pemprov Kalsel melalui Disperkim akan mendukung dan memberikan pembinaan kepada pengembang perumahan di Kalsel melalui kebijakan-kebijakan dari pusat, terlebih di tengah pandemi yang terjadi saat ini. Capaian pembelian terhadap rumah bersubsidi mengalami penurunan akibat melesunya perekonomian masyarakat. Mungkin dengan terbentuknya asosiasi DPD Hempera di Kalsel, pada hari ini kami berharap dengan terbentuknya DPD ini maka pengembang perumahan khususnya developer yang mungkin berada di bawah naungan Hempera itu bisa lebih eksis lagi dalam menunjang program 1 juta rumah khususnya untuk membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, Pemprov Kalsel mengharapkan DPD Hempera Kalsel dapat mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan perekonomian Kalsel, khususnya di bidang permukiman dan perumahan. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Ketua DPD Hempera Kalsel usai dilantik dalam sambutannya menyampaikan ke depan berencana akan melaksanakan program yang telah dirintis, salah satunya membuat perumahan subsidi bagi guru. Program ini sebenarnya telah berjalan di Kabupaten Tabalong dan nantinya akan beranjak ke wilayah lain yang ditargetkan di tahun 2022 ini. Ada 7 kabupaten kota, diantaranya Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dengan jumlah rumah yang dibangun sebanyak 1.000 buah. Program itu salah satunya kami ingin membuat perumahan guru. Nah, kebetulan perumahan guru ini sudah berjalan juga di Kabupaten Tabalong ya, Hulu Sungai. Nah, mungkin setelah ini kita beranjak ke daerah Rantau dan Barabai serta Marabahan. Nah, semoga ini bisa berjalan lancar. Tapi tidak hanya kepada guru, harapan kita sih seluruh masyarakat bisa merasakan hal ini gitu. Untuk 2022 ini kita mungkin nanti Rantau, Marabahan, Barabai sama Martapura, Pak. Banjarmasin ya. Nah, itu. Batola. Jadi mungkin ada 7 kabupaten kota itu yang akan kita kejar. Berapa banyak, Pak? Kalau masing-masing sih sudah ada end usernya itu ya mungkin hampir 1.000 per kabupaten. Tidak, semuanya 7 kabupaten ya. Semoga kota subsidinya aja masih ada kan gitu ya. Selain guru, ke depan pihaknya juga akan membangun perumahan subsidi bagi pedagang dan pekerja tambang dengan harapan seluruh masyarakat bisa mendapatkan kesejahteraan lewat rumah bersubsidi. Sementara itu, di tengah pandemi saat ini menyebabkan penjualan rumah subsidi mengalami penurunan hingga 50% diakibatkan adanya pengurangan tenaga kerja. Untuk itu, ke depan DPD Hempera Kalsel akan bersinergi bersama dalam mengatasi hal tersebut. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Pemirsa, selanjutnya kita simak FK Fatu Kalsel minta karantina di Jakarta dihapus. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda iklan berikut ini.